Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat belajarnya hari ini adik-adik. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang bumi dan tata surya IPA fase D kelas 7 kurikulum merdeka di part 3, bumi dan satelitnya. Tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu untuk mengenal bagaimana bumi bergerak dan dampaknya pada kehidupan manusia sehari-hari, serta untuk mengenal satelit yang dimiliki oleh bumi. Yang pertama yaitu pergerakan bumi dalam sistem tata surya. Bumi melakukan dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi adalah gerakan planet pada sumbunya. Waktu yang digunakan planet untuk berputar pada sumbunya disebut periode hari. Sedangkan untuk revolusi adalah gerakan planet pada bidang orbitnya mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan planet untuk mengitari matahari disebut periode tahun. Nah, berdasarkan jarak antara planet dengan matahari menyebabkan panjang satu tahun tiap planet berbeda-beda. Demikian juga dengan panjang satu hari setiap planet yang dipengaruhi oleh ukuran planet tersebut. Bayangkan bumi memiliki garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis ini kita sebut sebagai sumbu atau poros. Ketika bumi berputar mengitari poros ini, saat itulah pergantian siang dan malam terjadi. Bagian bumi yang menerima sinar matahari langsung akan mengalami siang, sebaliknya juga dengan bagian bumi yang lainnya yang akan mengalami malam. Gerakan bumi pada porosnya terjadi dari arah barat ke arah timur. Adanya arah gerak inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di Indonesia. Wilayah Indonesia yang terbentang luas dari barat ke timur menyebabkan tidak semua wilayah mendapatkan sinar matahari secara bersamaan. Matahari lebih dahulu muncul dan tenggelam di wilayah Indonesia Timur, lalu ke bagian Indonesia Tengah, dan terakhir di Indonesia Barat. Kemiringan poros ini menyebabkan panjang waktu siang dan malam bisa berbeda-beda. Hal ini terutama akan terasa di negara-negara bagian utara dan selatan. Ada kalanya mereka mengalami siang yang sangat panjang pada saat musim panas tiba dan malam yang sangat pendek. Di lain waktu, saat musim dingin, siang terasa lebih pendek dan malam terasa lebih panjang. Di negara khatulistiwa seperti Indonesia, hal itu tidak terlalu kita rasakan. Panjang siang dan malamnya yang kita alami setiap harinya tidak ekstrim seperti itu. Perbedaan biasanya terjadi sekitar 1-3 menit saja. Selanjutnya yaitu pergantian tahun. Bumi mengelilingi matahari secara penuh selama 1 tahun. Garis edar yang ditempuh bumi dalam perjalanan itu disebut sebagai orbit. Sambil bergerak mengelilingi matahari di orbitnya, bumi juga berputar di porosnya. Bumi menyelesaikan putarannya dalam waktu 365,25 hari. Itu sebabnya untuk memudahkan perhitungan hari, setiap 4 tahun sekali akan ditambah 1 hari pada kalender tahunan kita. Tahukah kalian pada bulan apa 1 hari tersebut ditambahkan? Pada tahun dengan tambahan 1 hari ini, kita sebutnya sebagai tahun kabisat. Selanjutnya yaitu pergantian musim. Bumi dibagi oleh garis khatulistiwa. Garis yang berada tepat di tengah garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi 2, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Indonesia berada di daerah khatulistiwa karena letaknya tepat di garis khatulistiwa. Daerah yang berada di garis khatulistiwa hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adapun di daerah yang berada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, keduanya mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi.
Pada saat belahan bumi utara mengalami musim dingin, belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Begitupun sebaliknya. Bumi berputar dengan kemiringan 23 derajat terhadap sumbu rotasinya. Kemiringan ini yang menyebabkan durasi siang dan malam berbeda-beda di setiap daerah, juga bergantung pada posisi revolusinya terhadap matahari. Hanya daerah yang berada di khatulistiwa yang cenderung seimbang durasi siang dan malamnya sepanjang tahun. Pergantian musim dipengaruhi oleh gerak revolusi bumi terhadap matahari. Pada bulan Desember, posisi matahari berada tegak lurus dengan belahan bumi selatan. Nah, pada masa ini, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sementara belahan bumi selatan mengalami musim panas. Di lingkaran kutub utara, saat ini adalah durasi malam terpanjang, bahkan dapat terjadi 24 jam tanpa sinar matahari. Pada bulan Maret, posisi matahari tegak lurus dengan garis khatulistiwa. Daerah-daerah yang terletak di garis khatulistiwa seperti Indonesia akan mengalami musim kemarau. Belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Pada bulan Juni, posisi matahari berada tegak lurus dengan belahan bumi utara. Hal ini menyebabkan belahan bumi utara mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Lihatlah gambar daerah kutub selatan sama sekali tidak menerima sinar matahari, sehingga 24 jam akan terasa seperti malam hari. Ini adalah posisi pada bulan September. Posisi di mana matahari kembali tegak lurus terhadap garis khatulistiwa. Daerah di khatulistiwa mengalami musim hujan, adapun belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Yang kedua, bulan sebagai satelit bumi. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun demikian, cahayanya yang terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Bulan memancarkan cahaya yang diterimanya dari matahari dan dipantulkan ke bumi. Berikut merupakan karakteristik dari bulan. Manusia sudah berkali-kali menjajakan kakinya di bulan. Banyak hal yang kita ketahui dari penyelidikan para astronom di sana, termasuk penyelidikan kemungkinan bisa menempati bulan sebagai bumi yang baru. Ukuran bulan mempengaruhi gaya gravitasi yang dimilikinya. Jarak yang tepat antara bulan dan bumi menyebabkan gaya gravitasi bulan turut berperan dalam menjaga kestabilan bumi. Periode yang nyaris sama menyebabkan sisi bulan yang terlihat dari bumi tidak pernah berubah. Berikut merupakan sisi depan dan sisi belakang. Sisi yang tak pernah teramati dari bumi disebut sisi gelap bulan. Sisi ini baru bisa diketahui lebih lanjut setelah Apollo tiba dan melakukan eksplorasi. Selanjutnya, fase bulan dari bumi. Dari bumi, bentuk bulan terlihat berubah-ubah, bergantung pada posisi bulan yang sedang berputar mengelilingi bumi. Perbedaan bentuk ini yang disebut sebagai fase bulan. Terdapat 8 fase. Selanjutnya yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi, sehingga membuatnya lenyap baik secara utuh maupun secara bagian. Gerhana bulan terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Ada 2 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Selanjutnya, pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan manusia. Bulan menjadi benda langit yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia, terutama di sisi religius dan budaya. Selain itu, aktivitas gerak bulan juga digunakan dalam pelayaran dan melaut bagi para nelayan. Yang pertama yaitu ada bulan Ramadan. Umat Islam menggunakan kalender Hijriyah yang perhitungannya menggunakan hasil pengamatan terhadap fase bulan. Dalam 1 bulan Hijriyah, jumlah hari bisa 29 atau 30 hari.
Hampir semua ibadah dalam agama Islam ditentukan waktunya melalui gerak bulan. Pergantian hari dimulai saat matahari tenggelam dan bulan muncul, atau disebut waktu maghrib. Ibadah puasa pada bulan Ramadan dilakukan dari terbit fajar atau subuh hingga maghrib. Saat ini perhitungan kalender Hijriyah sudah dilakukan dengan menggunakan perhitungan tertentu. Meski demikian, umat Islam tetap diperintahkan untuk menguatkan hasil perhitungan tersebut dengan pengamatan langsung pada bentuk bulan. Yang kedua yaitu Hari Paskah. Umat Kristen biasanya merayakan Paskah sekitar bulan Maret sampai bulan Mei. Siklus bulan digunakan untuk menentukan kapan tepatnya Hari Paskah itu jatuh. Yang ketiga, Tilem. Umat Hindu melakukan ritual ibadah setiap malam bulan purnama tiba, juga pada saat bulan baru. Hari suci pada malam bulan purnama disebut sebagai purnama, sedangkan malam bulan baru disebut Tilem. Pada kedua waktu tersebut, umat Hindu memohon berkah dan karunia Sang Pencipta. Yang keempat, industri garam dan perikanan. Selain kegiatan-kegiatan keagamaan, gerak bulan juga sangat bermanfaat bagi para pelaku industri yang berhubungan dengan sumber daya laut. Contohnya, industri garam dan ikan. Tambak-tambak garam umumnya terletak di pesisir pantai. Saat air laut pasang, tambak-tambak itu terisi air. Setelah surut, para petani garam mulai memisahkan garam laut yang terjebak dalam tambak-tambak tersebut. Saat pasang, ikan-ikan akan lebih mudah ditangkap karena biasanya mereka akan berenang lebih dekat di permukaan. Itu yang menjadi salah satu penyebab mengapa nelayan pergi melaut pada malam hari, yaitu pada saat air laut pasang. Yang ketiga, satelit bumi selain bulan. Satelit alami ada juga yang digolongkan ke dalam satelit buatan. Seperti namanya, tentu saja satelit buatan ini tidaklah terbentuk di luar angkasa, tetapi dibuat oleh manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan manusia di bumi, termasuk melakukan penelitian benda-benda langit lainnya. Satelit cuaca meningkatkan pemahaman kita terhadap perubahan cuaca, bahkan dapat memperkirakan cuaca untuk beberapa waktu mendatang. Satelit pengamat mengelilingi bumi untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan bagian-bagian bumi, seperti hutan, air, dan bagian permukaan bumi lainnya. Satelit telekomunikasi membuat percakapan antara manusia yang terpisah jarak menjadi mudah dan memungkinkan. Neil Armstrong. Mari kita mengenal orang pertama yang mendaratkan kaki di bulan. Ya, dia adalah Neil Armstrong, seorang astronot berkebangsaan Amerika Serikat ini dilahirkan di Ohio tahun 1930. Setelah menyelesaikan kuliah, dia kemudian bergabung dengan Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Armstrong sangat tertarik pada dunia penerbangan dan menguji banyak pesawat berkecepatan tinggi seperti X-15. Pada Juli tahun 1969, dia diluncurkan ke ruang angkasa dengan misi ke bulan bersama rekan timnya dalam misi Apollo 11 dan kemudian menginjakan kakinya di bulan bersama Edwin Aldrin, tonggak sejarah manusia pertama di bulan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol share, like, dan komen, dan jangan lupa saksikan video berikutnya, video part 4 mengenal matahari lebih dekat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.